selanjutnya akan dilanjutkan materi kedua. Materi kedua yang saya akan jelaskan yaitu tentang model pendidikan masa Turkish Money, di mana Turkish Money ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode menengah dan periode modern. Pada saat periode menengah, perkembangan pendidikannya itu kan terdapat madrasah. Madrasah tersebut itu merupakan suatu lembaga pendidikan umum yang di dalamnya itu hanya diajarkan tentang pendidikan agama saja. Sedangkan madrasah yang berkembang telah diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Pada saat periode menengah ini kan hanya diajarkan tentang pendidikan agama karena lapangan ilmu pengetahuan itu menyempit dan tidak ada pemikiran tentang Islam dan sains. Maka dari itu kurikulum terbatas. Dan pada saat itu juga terdapat beberapa perpustakaan yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang jumlahnya itu cukup banyak. Sedangkan buku kurikulum yang tercantum itu jumlahnya sedikit. Hal ini terjadi karena kemerosotan standar akademis. Lalu kemudian sistem pendidikannya itu murid seringkali merasa kesulitan untuk mempelajari atau menguasai pelajaran tingginya ilmu keagamaan karena pada saat itu usia mereka masih relatif muda dan untuk mempelajarinya dengan waktu yang sangat singkat. Dan juga murid itu harus menghafalkan matan-matan di mana meskipun mereka tidak mengerti harus dipaksa untuk mengerti dan mempelajari dan menghafalkannya. Setelah menghafalkan matan, lalu mereka mempelajari syaratnya, di mana syarat itu merupakan penjelasan dari matan tersebut. Jadi pada masa periode menengah ini sistem pendidikannya itu berbasis modern dan yang dipelajari itu hanya tentang pendidikan agama. Hal ini terjadi karena bidang pendidikan itu kurang mendapat perhatian dan dapat menyebabkan keterlambatan kemajuan bidang pendidikan. Selanjutnya periode modern. Pada saat periode modern ini dibedakan melalui 4 tahap atau 4 masa. Yang pertama pada masanya kepemimpinan Sultan Mahmud II, di mana pada zamannya itu sudah memasuki daerah pembaharuan dan Sultan Mahmud II ini seorang pemimpin di pembaharuan tersebut. Pembaharuan yang dirintisnya yaitu kemiliteran, organisasi kerajaan, hukum, dan yang terpenting yaitu di bidang pendidikan. Karena pendidikan itu berpengaruh besar bagi perkembangan pembaharuan di kerajaan Utsmani. Dan saat pemerintahannya, masyarakat itu kurang giat memasukkan anaknya ke madrasah dan memilih mengirim anaknya belajar keterampilan di perusahaan kerajinan tangan. Untuk mengatasi hal ini, Sultan Mahmud memberi perintah untuk anak yang berusia yang beranjak dewasa itu jangan dihalangi untuk masuk ke madrasah. Setelah itu karena kondisi tidak kondusif, Sultan Mahmud mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya dan mengikis buta aksara, dan juga mengubah kurikulum dengan menambahkan pengetahuan umum di dalamnya. Jadi pada saat pendidikan pada saat Sultan Mahmud II ini pendidikannya itu merubah pola madrasah tradisional ke modern dengan menambahkan pengetahuan umum. Selanjutnya Tanzimat, di mana Tanzimat itu sebuah organisasi atau gerakan pembaharuan. Pada masa Tanzimat ini kekuasaan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan yang awalnya berada di bawah kekuasaan para ulama. Setelah kekuasaan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, lalu dikeluarkanlah peraturan pendidikan umum yang bertujuan untuk menyusun pendidikan yang akan diaplikasikan hingga penghujung abad.
Maksudnya itu peraturan ini diterapkan hingga masa-masa seterusnya. Dan dengan melalui pemerintahan ini, pendidikan dasar itu diwajibkan hingga usia 12 tahun. Dan metode pendidikannya dan metode pengajarannya, pendidikan itu dimodernisasi atau diperbaharui agar sesuai dengan zaman modern. Dan pada masa Tanzimat ini mengakibatkan sejumlah pembaharuan. Kesenggangan antara tradisional dan modern itu meluas secara sistematis di semua bidang, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya Usmani Muda ini merupakan aktivis intelektual yang mengkritik kebijakan Tanzimat. Pada saat itu para anggota Usmani Muda ini ada yang tidak setuju dengan ide-ide atau kebijakan Tanzimat. Tetapi pada masa Usmani Muda ini perkembangan pendidikan itu meluas secara pesat di bawah bimbingan Mahmud Said Pasha. Karena pada zamannya percetakan buku itu meningkat, dan hal ini dapat meningkatkan peredaran buku dalam berbagai ilmu dan menekankan aspek-aspek warisan Islam yang mendorong pembelajaran ilmu pengetahuan dan pengajaran teknik nilai-nilai rasional demi pentingnya perjuangan aktif perbaikan individu dan sosial. Selanjutnya Turki Muda, di mana Turki Muda ini adalah gerakan oposisi yang terdiri dari kaum inteligensi yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal. Tetapi pada saat itu ada seorang pemimpin yang pemikirannya itu dipengaruhi oleh hal positif, yaitu Ahmad Rizal, di mana dia berpendapat bahwa untuk menyelamatkan kerajaan Utsmani harus dijalankan